Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Purbalingga berhasil mengungkap sejumlah kasus saat digelar kegiatan kepolisian yang dioptimalkan dalam rangka cipta kondisi menjelang Pilkada 2024. Selama sepekan pelaksanaan kegiatan, petugas berhasil mengungkap kasus miras, judi, narkoba, dan premanisme. Kapolres Purbalingga AKBP Roshid Hartanto menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan cipta kondisi yang dilakukan selama seminggu dengan sasaran tindak pidana yang termasuk dalam penyakit masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, damai, dan kondusif. Dalam pelaksanaan kegiatan berhasil mengungkap sejumlah kasus dimulai dari penjualan miras ilegal, premanisme, judi, dan narkoba. Dari kasus tersebut diamankan 5 orang yang terlibat. Dari pengungkapan kasus tersebut diamankan minuman keras berbagai jenis sebanyak 213 botol, 67 liter tuak, dan 2 liter tuak. Sedangkan kasus premanisme dilakukan penindakan terhadap 33 orang. Kepada mereka diberikan langkah pembinaan dengan membuat surat pernyataan. Sementara untuk kasus penyalahgunaan narkotika, ada 1 orang tersangka yang diamankan berinisial PRW, 39 tahun, warga Kabupaten Banjarnegara dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,26 gram. Sedangkan kasus perjudian diamankan 2 orang dengan barang bukti berupa kartu ceki dan uang puluhan ribu rupiah. Untuk kasus perjudian, pelaku dikenakan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan kasus penyalahgunaan narkotika, pelaku dikenakan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Untuk kasus penjualan miras ilegal, pelaku dikenakan tindak pidana ringan, sedangkan prosesnya melalui sidang di Pengadilan Negeri Purbalingga. Dari Basarnas, dari wilayah pegunungan. Kita memaparkan tangkapan 1 minggu untuk penyakit masyarakat. Ya. Jadi ini sudah menindaklanjuti arahan dari Bapak Kapolda melalui Bapak Karoop Polda Jateng untuk meningkatkan kegiatan pengungkapan dalam rangka cipta kondisi untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Sehingga dirasa perlu ya untuk mengambil langkah-langkah untuk mengungkap penyakit masyarakat yang ada di masyarakat. Sehingga pada hari ini Polres Purbalingga kita memaparkan hasil pengungkapan 1 minggu kita terkait dengan beberapa kasus yang menjadi atensi. Adapun kasus-kasus yang dipaparkan di sini yaitu terkait dengan pengungkapan masalah penjualan minuman keras ilegal, kemudian masalah premanisme, judi, dan narkoba. Ya, dengan jumlah pelaku saat ini yang kita amankan ada 5 orang, ya. Pelaku judi ada 2 orang, pelaku untuk penjualan miras ilegal itu 2, dan pelaku narkoba 1 orang. Pemirsa, Polda Jawa Timur kembali menggelar analisa dan evaluasi atau ANEF Sitkantipmas periode bulan Agustus hingga September 2024 di Rupatama Mapolda Jatim. Kegiatan ANEF dipimpin Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto yang didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce serta diikuti oleh seluruh para Kapolres, Kapolrestabes, Kapolresta jajaran secara daring. Kapolda Jatim memberikan apresiasinya kepada para anggota satuan kerja dan para Kapolres jajaran yang sudah menunjukkan kerja keras dan komitmennya menjaga stabilitas Kamtipmas di wilayah masing-masing. Apresiasi disampaikan Kapolda Jatim berdasarkan hasil ANEF gangguan Kamtipmas pada bulan Agustus dan September 2024. Polda Jatim dan jajaran berhasil menyelesaikan sejumlah kasus dan menekan angka kriminalitas pada bulan September 2024. Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan adapun data jumlah tindak pidana sebanyak 6.086 kasus sepanjang bulan Agustus 2024 di Jawa Timur. Dapat diselesaikan oleh Polda Jatim beserta jajaran sebanyak 7.094 kasus atau naik menjadi 116,5%. Sedangkan pada bulan September 2024 jumlah tindak pidana mengalami penurunan menjadi 6.209 kasus dan mampu diselesaikan sebanyak 6.225 kasus atau 100,26% penyelesaian. Terkait lalu lintas, Kapolda Jatim juga mengatakan data kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur pada bulan September 2024 menurun. Hadirin kami mohon berdiri. Ini dan reaksi menolak upaya penggalangan di bawah koordinator Pak Dirindra akan terus
jalin, kembangkan sinergisitas dan koordinasi dengan unsur TNI dan stakeholder terkait di wilayah masing-masing dan tetapkan SOP terkait penanganan situasi kontingensi manakala ada kejadian eskalasi yang betul meningkat, sehingga setiap potensi gangguan keamanan dapat segera direduksi dan dilokalisir dan ditangani. Pemirsa, pastikan berlangsungnya dengan aman dan lancar. Kapolsek Kota Mamuju AKP Muhammad Fauzi Haryadi memimpin langsung pengawalan dan pengamanan VIP kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Kepulauan Karampuang, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Kapolsek Kota Mamuju didampingi Kasat Polair mengerahkan sejumlah personil untuk menjaga keamanan di sekitar desa Pulau Karampuang yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan. Pengawalan dilakukan mulai dari kedatangan rombongan hingga seluruh rangkaian kunjungan selesai, memastikan situasi tetap kondusif. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program Kementerian PPPA untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah-daerah terpencil, termasuk Pulau Karampuang. Menteri PPPA juga berdialog dengan masyarakat setempat dan menyampaikan beberapa program pemerintah terkait peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di wilayah tersebut. Pihak kepolisian menyampaikan apresiasi atas kerjasama masyarakat yang turut membantu menjaga ketertiban selama kunjungan berlangsung untuk lebih mendekatkan program pemerintah kepada masyarakat di Pulau Karampuang. Pemirsa, kegiatan patroli wilayah tidak hanya semata-mata untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas saja. Personil Polri dalam situasi apapun siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seperti biasa, personil patroli Polres Jepara melaksanakan kegiatan rutin, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kanitur Jawali Satsamapta Polres Jepara Ibda Haryono bersama anggota Satlantas Aibda Aji Kurnia Bintara yang saat itu sedang berpatroli melintasi di jalan seputar Taman Kerang menemukan seorang ibu bersama kedua anaknya sedang kebingungan di tepi jalan karena motor yang digunakan mengantar anaknya ke sekolah mogok. Melihat hal tersebut, Ibda Haryono bersama Aibda Aji langsung menghentikan kendaraan patrolinya dan menawarkan untuk membantu mengantarkan mereka ke tujuan. Mengingat jalan menuju ke sekolah masih cukup jauh, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melalui Kasih Humas Ibtu Dwi Prayitna mengatakan anggota Polres Jepara yang turun langsung untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat adalah sebagai bentuk aplikasi bahwa Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta merupakan perwujudan program prioritas Kapolri, yaitu Polri yang presisi. Di sisi lain juga memberikan sikap baik dan santun kepada anak-anak, sehingga memberikan edukasi dan kesan yang baik bahwa polisi adalah sahabat anak. Lancar terus, Pak. Terima kasih. Pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah melalui Kaops Madagoraya, Kombes Pol Boy Samola melaksanakan kegiatan patroli dibarengi kegiatan kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una. Satgas Operasi Madagoraya ingin menunjukkan bahwa mereka akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kaops Madagoraya melaksanakan berbagai kegiatan sosial, mulai dari silaturahmi dengan Kepala Desa Kasyala, Kabupaten Touna hingga pembagian sembako dan kursi roda kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjukkan komitmennya untuk membantu warga di wilayah operasi. Kombes Pol Boy Samola juga menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah desa, serta memberikan sentuhan kemanusiaan terhadap masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hal yang sangat penting, terutama menjelang pelaksanaan pilkada. Satgas Operasi Madagoraya akan terus berupaya menjaga situasi di wilayah operasi tetap aman dan kondusif. Kehadiran dan dukungan Satgas Ops Madagoraya tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan semangat kepada mereka untuk terus bersatu dan mendukung stabilitas keamanan di wilayahnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.